Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di sebuah negeri yang terkenal makmur, hiduplah seorang sufi bernama Abu Nawas. Penampilannya selalu sederhana. Jubah coklat putihnya sudah pudar, sorban lusuh menutupi rambutnya yang mulai memutih, dan sendal kayunya berbunyi ketak-ketok setiap kali melangkah. Negeri itu kaya raya, sawahnya hijau, kebunnya lebat, airnya jernih, dan rakyatnya juga pintar-pintar. Namun ada satu penyakit yang membuat negeri itu tak pernah bahagia, yaitu korupsi. Penyakit ini seperti wabah menular, mulai dari rajanya, menterinya, pejabat istana, sampai ketua RT pun semua doyan dengan korupsi. Bahkan rakyat kecil di pasar pun menipu timbangan. Hidup seolah hanya tentang siapa yang paling licik. Dan di balik semua itu ada Wazir Mukhannas, penasehat raja yang terkenal licik dan tamak. Ia selalu memakai jubah hitam bersulam emas dan cincin batu merah besar di jarinya. Tatapannya tajam seperti elang, menakuti siapa saja. Dialah biang kerok korupsi negeri ini. Ia mengatur setoran pasar, memeras pedagang kecil, bahkan membuat kebijakan yang menindas rakyat demi menumpuk emas untuk dirinya. Hingga pada suatu pagi, Abu Nawas berjalan melintasi pasar. Ia melihat seorang pedagang sayur sedang dimarahi oleh pembelinya. "Hei, kenapa timbanganku kurang setengah kilo begini?" protes si pembeli. Pedagang itu hanya nyengir. "Ah, sudahlah, itu kan udah biasa. Semua pedagang di sini juga begitu. Kamu mau beli atau tidak?" Abu Nawas hanya menghela nafas dan melanjutkan langkah menuju balai kota. Di sana, rakyat mengantri mengambil bantuan beras. Tapi di ujung antrian, seorang petugas menahan mereka. "Kamu harus bayar uang administrasi dulu," kata petugas itu. "Tapi ini bantuan gratis dari raja kan?" ujar seorang ibu tua. "Kalau nggak mau bayar, ya sudah pulang saja sana." Di samping petugas itu berdiri Wazir Mukhannas sambil tersenyum puas. Ia menepuk bahu petugas dan berkata, Bagus. Jangan beri mereka beras kalau belum bayar." Abu Nawas pun maju mendekat. "Wahai Wazir, tidakkah kamu takut pada Tuhanmu dengan menahan hak rakyat miskin?" Wazir Mukhannas menatap tajam wajah Abu Nawas. "Aku hanya takut pada raja, dan raja selalu menuruti saranku. Kamu ini siapa? Berani menasehatiku?" "Aku bukan siapa-siapa," kata Abu Nawas pelan. "Aku hanya takut jika negeri ini semakin busuk karenamu." Wazir itu mendekat dan berbisik dengan dingin. "Hati-hati dengan ucapanmu, Sufi tua. Jika kamu terus berbicara seperti ini, besok kamu bisa hilang tanpa jejak." Namun Abu Nawas tetap menatapnya dengan mata yang teduh. "Jika kata-kataku membuatku hilang, biarlah itu menjadi saksi di akhirat." Wazir Mukhannas itu mendengus kesal dan pergi meninggalkan Abu Nawas bersama rakyat yang menatapnya dengan kagum dan takut sekaligus. Hingga pada sore harinya, Abu Nawas pulang ke rumah kecilnya. Ia duduk di serambi menatap langit jingga. Tiba-tiba muridnya, Karim, datang dengan wajah yang cemas. "Tuan Guru, aku dengar tadi di pasar Wazir Mukhannas mengancam Tuan Guru. Apakah kita harus diam saja, Tuan Guru?" Abu Nawas menatap Karim dan tersenyum. "Tidak, Karim. Besok kita akan pergi ke istana." Dan keesokan harinya, Abu Nawas dan Karim mendatangi istana. Di depan gerbang, Wazir Mukhannas sudah menunggu dengan senyum yang sinis. "Mau apa kamu di sini?" tanyanya mengejek. "Aku ingin berbicara dengan raja," jawab Abu Nawas tenang. "Oh, tidak perlu. Semua urusan rakyat ada padaku. Pergilah sebelum kuperintahkan penjaga untuk memenggalmu." Abu Nawas pun menatapnya dengan damai. "Jika kamu merasa berkuasa, kenapa harus takut kalau aku berbicara pada raja?" Wazir itu pun menahan marahnya.
Ia membiarkan Abu Nawas menunggu di depan gerbang berjam-jam di bawah terik matahari, berharap Abu Nawas menyerah dan pulang. Namun Abu Nawas tetap berdiri sambil melantunkan doanya. Dan akhirnya salah satu prajurit merasa kasihan dan melapor kepada Baginda Raja. Saat Abu Nawas masuk, Baginda Raja sedang sibuk memeriksa tumpukan emas batangan. Ia menoleh dengan malas. "Ada apa lagi kamu kesini, Abu Nawas? Cepatlah, aku sibuk." Abu Nawas pun menunduk dengan hormat. "Paduka yang mulia, jika seekor ikan busuk dari kepalanya, bagaimana cara agar ikan itu tidak busuk lagi, Paduka?" Baginda Raja pun mengernyit. "Apa maksudmu?" "Begini, Paduka, jika pemimpinnya busuk, maka rakyat pun ikut busuk. Namun jika Paduka ingin negeri ini wangi, bersihkanlah dari kepalanya sendiri, Paduka." Wazir Mukhonas itu pun menepuk lantai dengan marah. "Paduka, perintahkan bunuh dia sekarang juga. Dia telah menuduh Paduka berbuat busuk." Namun Baginda Raja terdiam. Kata-kata Abu Nawas menancap di hatinya. Ia menatap emas batangan di hadapannya, lalu menatap Wazir Mukhonas dengan tajam. "Wahai Wazir Mukhonas," kata Baginda Raja perlahan, "selama ini kamu melarangku mendengar rakyat. Kamu menakut-nakuti mereka, menindas mereka, bahkan menyesatkanku dengan nasihat palsumu. Mungkin kamulah sumber busuk di negeri ini." Wazir itu pun pucat pasi. "Paduka yang mulia, hamba hanya menjalankan perintah, Paduka." Baginda Raja pun dengan suara berat berdiri. "Oh tidak, akulah yang salah karena membiarkanmu menyesatkan negeri ini. Dan mulai hari ini, semuanya akan berubah." Dan hari itu juga Baginda Raja pun memerintahkan agar seluruh harta hasil korupsi Wazir Mukhonas dirampas untuk membangun sekolah dan rumah sakit. Wazir itu pun diasingkan ke pulau terpencil tanpa pengawal, tanpa harta, hanya dengan pakaian di badannya. Ia menangis sejadi-jadinya menyesali perbuatannya, tapi semuanya sudah terlambat. Baginda Raja pun menurunkan pajak, mengganti pejabat korup dengan orang-orang yang jujur, dan turun langsung ke pasar untuk mendengar keluhan rakyatnya. Perlahan pedagang menimbang dengan jujur, petugas melayani tanpa pungli, bahkan tukang parkir tak lagi meminta uang lebih. Dan di ujung kampung, Abu Nawas duduk di serambinya bersama Karim menatap langit sore yang kemerahan. "Lihatlah Karim," katanya sambil tersenyum. "Jika satu orang berani berkata jujur pada kekuasaan, seluruh negeri ini bisa berubah." Karim pun menatap gurunya dengan kagum. "Wah, Tuan Guru, suatu hari nanti aku juga ingin seberani engkau, Tuan Guru." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Jangan seperti aku, Karim. Jadilah dirimu sendiri, tapi dengan hati yang jujur dan lidah yang tak takut menyampaikan kebenaran." Dan sejak saat itu negeri mereka perlahan berubah. Tidak secepat membalikan telapak tangan, namun satu penyakit mulai diobati. Korupsi yang dulu dianggap wajar kini menjadi aib yang memalukan. Dan semua itu dimulai dari seorang sufi miskin yang berani melawan wazir licik dan menegur Baginda Raja dengan cara yang lembut. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pihak kerajaan membuat peraturan baru yang berbunyi dilarang mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi apabila berada di jalanan kota Baghdad.
Abu Nawas yang kala itu baru membeli seekor kuda ingin sekali menjajal kecepatannya. Namun naas, setiap kali ia mencobanya, ia selalu tertangkap oleh prajurit istana. Pasalnya, semenjak peraturan tersebut dibuat, para prajurit selalu berpatroli di jalanan kota Baghdad. Akibat dari kesalahannya, hampir saja kuda milik Abu Nawas disita. Namun berkat akal cerdiknya, prajurit istana tidak jadi melakukannya. Lama-kelamaan, Abu Nawas pun merasa jengkel dengan ketegasan prajurit tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas ingin kembali menguji kecepatan kuda miliknya. Namun lagi-lagi, nasib apes menimpanya. Ia kembali tertangkap oleh prajurit yang sama. "Ya Abu Nawas, untuk kali ini aku tidak akan memberimu pengampunan. Kuda milikmu harus disita. Kamu sudah berulang kali melakukan kesalahan, Abu Nawas," bentak sang prajurit. "Waduh, kalau begini aku bisa kehilangan kudaku," pikir Abu Nawas. Ia pun berpikir keras mencari cara agar kudanya tidak disita. Akhirnya sebuah ide cemerlang terbesit di benaknya. "Iya, maaf, aku terpaksa melakukannya. Aku tadi berusaha lari dari perampokan," balas Abu Nawas. Prajurit itu terkejut dan bertanya, "Kamu dirampok, Abu Nawas?" "Bukan, justru aku yang merampok," jawab Abu Nawas dengan santai. Jawaban tersebut membuat si prajurit bingung. "Jadi kamu pelaku perampokan dan kamu juga mengendarai kuda dengan sangat cepat. Kamu telah melakukan banyak kesalahan, Abu Nawas. Kamu bisa dihukum penjara sangat lama," kata si prajurit. "Iya, aku tahu. Hasil rampokannya juga aku simpan di karung itu," balas Abu Nawas sambil menunjuk karung yang berada di atas kudanya. Ketika si prajurit hendak memeriksa karung tersebut, Abu Nawas berteriak, "Awas, di karung itu ada pedang milikku." Prajurit itu pun kembali terkejut. "Kamu juga membawa pedang, Abu Nawas? Bukankah kamu sudah tahu membawa pedang di tempat umum adalah sebuah kejahatan?" tanya si prajurit dengan gusar. "Ya, tentu saja aku tahu. Pedang itu kan aku gunakan untuk merampok," terang Abu Nawas tanpa ragu. Merasa perbuatan Abu Nawas adalah kejahatan serius, prajurit itu memutuskan untuk melaporkannya kepada Baginda Raja. Maka dibawalah Abu Nawas ke istana beserta barang bukti kejahatan yang dilakukannya. Setibanya di hadapan Baginda Raja, prajurit tersebut melaporkan perbuatan Abu Nawas. Abu Nawas telah melakukan banyak kejahatan, Paduka. Pertama, dia mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi. Kedua, dia membawa pedang di tempat umum, Paduka. Dan ketiga, pedang itu ia gunakan untuk merampok. Dan semua barang bukti ada di dalam karung itu, Paduka, kata si prajurit. Namun ketika Baginda Raja memeriksa karung yang dibawa, Baginda Raja tidak menemukan apa-apa. Yang ada hanyalah beberapa batu kerikil. Baginda Raja pun menghampiri Abu Nawas. "Abu Nawas, prajurit itu melaporkan kepadaku bahwa kamu telah melakukan perampokan. Dia juga bilang bahwa kamu menyimpan hasil rampokannya di dalam karung. Dan kamu juga menaruh pedang di dalamnya. Tapi ketika aku memeriksanya, aku tidak menemukan apa-apa. Tidak ada pedang, apalagi barang hasil rampokan. Apa maksud dari perbuatanmu itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Tidak ada maksud apa-apa, Paduka. Dan saya yakin pembohong itu pasti berkata kalau saya mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi," balas Abu Nawas. "Loh, kenapa kamu bisa tahu?" tanya Baginda Raja heran. "Apakah Paduka tidak mengerti? Dia itu sengaja mencari-cari kesalahan saya, Paduka. Padahal semua itu tidak ada buktinya," tutur Abu Nawas dengan tenang. "Ya sudah, ini pasti cuma salah paham. Sekarang pulanglah dan jaga kudamu baik-baik. Awas, jangan sampai melanggar peraturan, Abu Nawas. Kamu tidak boleh mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi," pesan Baginda Raja. Namun ketika Abu Nawas hendak meninggalkan istana, prajurit yang menangkapnya berkata, "Ampun, Paduka yang mulia, kenapa Abu Nawas dibebaskan, Paduka? Setidaknya kuda miliknya disitalah, Paduka, karena dia telah melanggar peraturan." Baginda Raja pun membalas, "Cukup, hentikan ucapanmu. Kamu selalu saja mencari-cari kesalahannya, padahal dia tidak bersalah sama sekali." Mendengar itu, si prajurit pun hanya terdiam.
Akhirnya berkat akal cerdik Abu Nawas, kuda miliknya tidak jadi disita. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam, Baginda Raja tengah asik menikmati pemandangan langit di taman istananya. Malam itu sangat cerah dengan sinar rembulan yang begitu indah. Abu Nawas yang setia menemani Baginda Raja juga tampak terpesona melihat pemandangan tersebut. Kemudian Baginda Raja berkata, "Betapa indahnya ciptaan Allah. Malam yang seharusnya gelap gulita justru tampak begitu indah laksana surga." Abu Nawas pun menjawab, "Tahukah Paduka, semua ini terjadi karena adanya sinar rembulan. Meski bintang bertaburan di langit, cahayanya tak seberapa Paduka. Sementara itu cahaya rembulan sungguh mempesona." Baginda Raja pun menyaut, "Ya benar Abu Nawas, keberadaan rembulan di malam hari memang sangat berarti." Abu Nawas pun kembali berkata, "Saya suka sekali sinarnya yang tidak menyilaukan dan membuat langit semakin indah di tengah obor-obor lainnya." Baginda Raja pun bertanya, "Lalu bagaimana dengan matahari? Meskipun matahari menyilaukan, kita tetap membutuhkannya, bukan?" "Betul Paduka yang mulia, tapi menurut saya keberadaan matahari itu tidak terlalu dibutuhkan. Hal itu berbeda dengan rembulan Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menoleh ke arah Abu Nawas dengan penuh rasa keheranan. "Loh, kenapa bisa begitu? Bukankah matahari dan rembulan sama-sama dibutuhkan? Menurutmu mana yang lebih penting, matahari atau bulan?" "Tentu saja bulan Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan yakin. "Kenapa bisa begitu? Coba beritahu alasannya padaku," tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Begini Paduka," jelas Abu Nawas. "Pada malam hari, langit kan gelap Paduka, dan bulan menerangi langit serta bumi. Sedangkan pada siang hari, langit sudah terang benderang. Jadi keberadaan matahari tidak terlalu dibutuhkan Paduka." Baginda Raja pun tertawa terpinggal-pinggal mendengar penjelasan Abu Nawas. "Ah, itu alasanmu?" tanya Baginda Raja sambil tertawa. "Tapi jangan salah Paduka yang mulia," lanjut Abu Nawas. "Panas bulan bagi sebagian orang bisa terasa lebih panas daripada matahari." Baginda Raja pun terkekeh. "Ah, itu tidak mungkin Abu Nawas. Kamu ini ada-ada saja. Coba ceritakan, siapa orang yang kau maksud itu?" Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Ya, mereka itu adalah orang-orang yang membeli barang-barang mewah dengan cara diangsur Paduka. Setiap datang akhir bulan, mereka pasti kebingungan dan kepanasan karena sudah waktunya bayar angsuran." Untuk kedua kalinya, Baginda Raja dibuat tertawa terbahak-bahak. Tak terasa malam pun semakin larut. Abu Nawas pun meminta izin untuk pulang. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja tampak serius, tetapi di matanya ada kilatan iseng yang khas. Ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, tahukah kamu bagaimana manusia pertama kali menemukan huruf?" Abu Nawas yang sedang menikmati kue kurma hampir tersedak mendengar pertanyaan itu.
Ia tahu, seperti biasa, Baginda Raja sedang ingin menguji kecerdasannya. Dengan santai ia menggaruk-garuk kepala sambil tersenyum lebar. Oh tentu Paduka, saya tahu jawabannya. Tapi izinkan saya menjelaskan dengan sebuah cerita Paduka. Baiklah, ujar Baginda Raja dengan penuh minat. Ceritakan padaku. Abu Nawas pun memulai ceritanya. Pada zaman dahulu kala, sebelum manusia menemukan huruf, mereka hanya bisa berkomunikasi dengan isyarat, tarian, atau suara aneh seperti oh atau ah. Hingga suatu hari seorang manusia purba bernama Abu Jahil, bukan saya lupa duga, merasa kesal karena ia terlalu malas bicara panjang lebar. Baginda Raja pun tertawa kecil. Lalu apa yang dilakukan Abu Jahil itu? Nah, pada suatu pagi, lanjut Abu Nawas, Abu Jahil ini ingin memberitahu teman-temannya bahwa ada Mahmud di hutan. Tapi ia terlalu malas untuk berteriak atau membuat isyarat. Maka ia pun mengambil tongkat lalu menggambar di tanah. Ia mencoba menggambar Mahmud Paduka, tapi hasilnya malah berbentuk seperti huruf M. Para penasihat istana pun mulai terkikik. Abu Nawas pun melanjutkan. Nah, kemudian Abu Jahil mencoba menggambar pohon untuk memberitahu bahwa Mahmud itu ada di dekat pohon. Tapi karena tangannya kaku, gambar pohonnya malah terlihat seperti huruf T. Dari situlah ia mendapatkan ide besar Paduka. Daripada menggambar ribet, lebih baik membuat simbol-simbol sederhana. Maka lahirlah huruf-huruf pertama di dunia Paduka. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun tertawa terbahak-bahak. Tetapi penasihat istana mulai terlihat bingung. Salah satu dari mereka yang terkenal sok tahu bertanya, Abu Nawas, bagaimana mungkin semua orang langsung paham cara menggunakan huruf itu? Abu Nawas pun mengangguk bijak. Nah, pertanyaan yang bagus. Setelah menciptakan huruf, Abu Jahil menyadari bahwa ia harus mengajarkan simbol-simbol itu. Maka ia membuka sekolah pertama di dunia. Ia menulis di tanah dengan tongkat sambil berkata, ini A, ini B, ini C. Para muridnya awalnya bingung. Tapi karena Abu Jahil menjanjikan makanan gratis bagi yang lulus, mereka akhirnya belajar dengan giat. Penasehat itu mengangguk, tetapi sebelum ia bisa berkata lagi, Baginda Raja bertanya, jika manusia menemukan huruf karena kebetulan, kenapa mereka bisa sepintar itu menyusunnya menjadi alfabet yang rapi, Abu Nawas? Abu Nawas pun tersenyum licik. Paduka yang mulia, itu karena Abu Jahil memiliki banyak waktu luang, Paduka. Sebagai manusia pertama yang menciptakan huruf, ia menjadi selebritis di desanya. Tapi karena ia mencoba memungut bayaran untuk mengajarkan huruf, semua orang mulai menghindarinya. Jadi ia punya waktu seharian untuk menyusun huruf hingga rapi Paduka. Baginda Raja tertawa hingga air mata keluar dari sudut matanya. Namun tiba-tiba ia mengambil tongkat di dekat kursinya dan berkata, kalau begitu, aku ingin mencoba menggambar huruf juga. Aku ingin tahu, apa aku bisa lebih baik daripada Abu Jahil? Semua penasehat istana pun mengangguk setuju. Baginda Raja menggambar sesuatu di tanah. Setelah selesai, ia menunjukkannya kepada semua orang. Namun, gambar Baginda Raja justru terlihat seperti seekor ayam yang sedang menari. Paduka, ujar Abu Nawas sambil menahan tawa. Huruf Anda ini sangat abstrak Paduka. Tapi jangan khawatir Paduka, mungkin itu akan menjadi alfabet generasi berikutnya. Seluruh istana pun meledak dalam tawa. Baginda Raja Harun ar-Rasyid yang meski merasa tersindir akhirnya berkata, Abu Nawas, kamu memang tidak pernah kehabisan akal Abu Nawas. Ambil hadiah ini, tapi jangan kamu gunakan untuk membuka sekolah huruf seperti Abu Jahil ya. Abu Nawas pun membungkuk sambil tersenyum. Tenang Paduka, paling saya hanya akan membuka sekolah tawa. Karena tanpa tawa, hidup ini akan terasa seperti huruf tanpa makna Paduka. Kisah selanjutnya.
Pada suatu hari, Baginda Raja menyelenggarakan pesta besar-besaran untuk merayakan hari jadi negeri kota Baghdad. Pesta tersebut terbuka untuk semua rakyat, baik yang miskin maupun kaya, tanpa memandang status sosial. Para pejabat istana duduk bersama rakyat jelata, menikmati makanan dan suasana pesta yang semarak. Di tengah kemeriahan acara, Baginda Raja berdiri dan berkata kepada semua orang, "Wahai rakyatku, hari ini adalah hari bahagia untuk kita semua. Untuk menambah kemeriahan, saya akan mengadakan sayembara dengan hadiah uang yang sangat besar." Salah satu rakyat bertanya, "Ampun Paduka yang mulia, sayembara apa yang akan diadakan?" Baginda Raja pun menjawab, "Sayembaranya adalah menghatamkan Al-Quran. Barang siapa yang paling cepat khatam, dialah pemenangnya." Rakyat yang lain pun bertanya lagi, "Ampun Paduka yang mulia, apakah sayembara ini hanya untuk pejabat istana atau untuk siapa saja?" "Sayembara ini terbuka untuk siapa saja, siapapun boleh ikut," jawab Baginda Raja. "Setelah sholat isya nanti, kita akan langsung memulainya." Semua orang pun antusias untuk mengikuti sayembara. Setelah sholat isya berjamaah, mereka berkumpul di halaman istana dan mulai membaca Al-Quran dari awal, yakni surat Al-Baqarah. Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Ia heran melihat begitu banyak orang sibuk membaca Al-Quran. Ia pun menghampiri Baginda Raja dan bertanya, "Ampun Paduka, apa yang sedang terjadi?" Baginda Raja pun menjelaskan, "Saya mengadakan sayembara Abu Nawas. Barang siapa yang paling cepat khatam Al-Quran akan mendapatkan hadiah uang yang banyak." "Oh begitu, bolehkah saya ikut Paduka?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja boleh, tapi apa kamu yakin bisa menang? Lihatlah, mereka sudah sampai ke juz 5, jawab Baginda Raja. "Insya Allah Paduka," balas Abu Nawas dengan yakin. Abu Nawas pun dipersilakan mengikuti sayembara, tapi bukannya langsung membaca Al-Quran, ia malah pergi ke dalam istana, mengambil makanan dan makan dengan lahap. Setelah kenyang, ia bahkan duduk santai sambil mengamati peserta lain yang sibuk membaca Al-Quran. Melihat tingkahnya, Baginda Raja pun menegur, "Hei Abu Nawas, malam semakin larut, kenapa kamu belum mulai membaca? Kamu ini serius ikut atau tidak?" "Tentu saja saya ikut Paduka," jawab Abu Nawas dengan santai. Setelah merasa cukup istirahat, Abu Nawas pun mengambil wudhu dan mulai membaca Al-Quran. Namun baru beberapa menit membaca, ia tiba-tiba berteriak, "Wahai Paduka yang mulia, Alhamdulillah saya sudah khatam. Jadi sayalah pemenangnya Paduka." Semua peserta lain terkejut dan tidak percaya. Salah seorang dari mereka pun protes, "Itu tidak mungkin Paduka. Kami yang sudah membaca sejak isya saja baru sampai ke juz 10. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang baru memulai baca sudah khatam?" Baginda Raja pun ikut ragu. "Abu Nawas, bagaimana caramu menghatamkan Al-Quran secepat itu? Dan apa buktinya?" Dengan tenang Abu Nawas pun menjawab, "Begini Paduka, saya cukup membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Mendengar itu semua orang pun semakin bingung. "Kenapa hanya membaca surat Al-Ikhlas? Itu tidak bisa dianggap khatam Abu Nawas," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum dan menjelaskan, "Paduka, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa membaca surat Al-Ikhlas 1 kali sama seperti membaca sepertiga Al-Quran. Jadi jika saya membacanya 3 kali, berarti itu sama seperti membaca seluruh Al-Quran Paduka." Mendengar penjelasan Abu Nawas, semua orang pun terdiam. Mereka tidak bisa membantah logika Abu Nawas. Baginda Raja yang awalnya ragu, kini kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu memang luar biasa. Baiklah, sesuai janjiku, kamu adalah pemenang sayembara ini," kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiah uang yang banyak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan membawa hadiah dan senyum kemenangan. Sementara para peserta lain hanya bisa bengong karena kalah oleh kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya.
Alkisah, ada seorang ateis yang ingin membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ia pun menantang orang-orang untuk berdebat dengannya. Dengan kecerdikan dan kecerdasannya, si ateis selalu memenangkan debat sehingga pada akhirnya ia memutuskan untuk menantang Abu Nawas. Maka pergilah ia ke warung di mana Abu Nawas dan kawan-kawannya sering berkumpul. "Siapa di sini yang bernama Abu Nawas?" tanya si ateis dengan nada kesombongan. Abu Nawas yang sedang asik ngobrol seketika menghentikan obrolannya. "Kamu siapa dan apa tujuanmu mencariku?" tanya Abu Nawas balik. "Oh, jadi kamu yang bernama Abu Nawas? Tapi sepertinya kamu terlihat seperti orang bodoh," kata si ateis. Tak terima dengan ejekan tersebut, Abu Nawas pun langsung membalasnya. "Jangan menilai seseorang dari penampilannya, kawan. Bisa jadi kamu yang lebih bodoh. Kamu boleh saja memakai jubah kebesaran, tapi otak jangan kekecilan." Mendengar perkataan tersebut, sontak kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. "Kamu jangan kurang ajar. Selama aku menantang debat orang-orang, tak ada satupun yang bisa mengalahkanku," kata si ateis dengan emosi. "Oh, jadi tujuanmu mencariku untuk menantang debat? Ngomong dong dari tadi, tidak usah pakai mengejek segala," balas Abu Nawas. Kemudian si ateis dipersilakan duduk di hadapan Abu Nawas, sementara kawan-kawan Abu Nawas sudah tak sabar menantikan keduanya untuk berdebat. "Baiklah, sekarang apa yang ingin kau debatkan? Aku terima tantanganmu," ucap Abu Nawas. "Gini, apakah kejahatan itu ada?" kata si ateis memulai pertanyaannya. "Oh iya, kejahatan itu memang ada," jawab Abu Nawas. "Lalu apakah Tuhan menciptakan segalanya?" tanya si ateis. "Tentu saja, alam semesta dan seisinya adalah ciptaan Tuhan," jawab Abu Nawas. "Nah, bila Tuhan memang menciptakan segalanya, berarti Tuhan juga menciptakan kejahatan. Kalau begitu, Tuhan sendiri juga jahat. Tapi anehnya kenapa kalian justru menyembah Tuhan yang menciptakan kejahatan? Bisa kau jelaskan?" tanya si ateis. Abu Nawas hanya tersenyum menanggapinya. Ia pun lalu mulai menjelaskan. "Begini kawan, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku ingin tanya sesuatu kepadamu. Apakah rasa dingin itu ada?" "Pasti ada lah, kamu pasti juga pernah merasakannya kan?" jawab si ateis. "Salah kawan. Sebenarnya dingin itu tidak ada. Dingin hanyalah ketiadaan rasa panas." Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kegelapan itu ada? tanya Abu Nawas. "Ya, kegelapan memang ada," jawab si ateis. "Salah lagi kawan. Kegelapan itu tidak ada. Kegelapan hanyalah ketiadaan cahaya," jelas Abu Nawas. "Ya sudah, baiklah. Itu terserah caramu berpikir. Tapi apa hubungannya dengan pertanyaanku? Kamu sama sekali belum menjawabnya," balas si ateis. "Justru aku sedang menjelaskannya kepadamu bahwa sebenarnya kejahatan itu tidak benar-benar ada dengan sendirinya. Kejahatan ada ketika manusia mengabaikan keberadaan Tuhan di dalam hatinya. Kejahatan itu ibarat dingin tanpa panas, ibarat kegelapan tanpa adanya cahaya terang," jelas Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan tersebut, si ateis pun tak mampu membantah ataupun menyangkalnya. Ia pun memilih untuk pergi meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya. Kisah selanjutnya. Di Baghdad, hiduplah seorang saudagar yang terkenal sangat pelit. Dia adalah tetangga Abu Nawas. Meskipun kekayaannya melimpah dan rumahnya megah berdiri kokoh di antara rumah-rumah kumuh para tetangganya, ia tidak pernah bersedekah walaupun hanya sedikit. Tidak ada rasa belas kasihan di hatinya. Ia justru memandang sebelah mata kondisi para tetangganya yang hidup dalam kemiskinan.
Abu Nawas yang tidak suka dengan perilaku tetangganya yang bakhil itu berniat untuk mengerjainya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas pergi ke rumah si saudagar pelit tersebut. Sesampainya di depan gerbang rumahnya, Abu Nawas berteriak lantang, "Assalamualaikum, juragan, izinkan saya masuk." Mendengar teriakan dari luar, sang tuan rumah pun mendekati gerbang dan mendapati Abu Nawas berdiri di sana. Dengan ramah ia menyambutnya. "Waalaikumsalam, Abu Nawas. Silakan masuk. Tumben kamu main ke rumahku," ujarnya berbasa-basi. Setelah duduk di ruang tamu, Abu Nawas pun membuka pembicaraan. "Saya ada sesuatu yang penting ingin saya bicarakan, Tuan." "Apa itu, Abu Nawas?" tanya si tuan rumah penasaran. Abu Nawas pun memasang wajah yang memelas. "Begini, Tuan, saya ingin membuat pengakuan. Saya telah mencuri ayam dan ingin bertobat, Tuan. Maafkanlah dosa saya, Tuan." Tuan rumah pun menggeleng. "Loh, Abu Nawas, saya tidak bisa mengampuni dosamu. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya." "Lalu apa yang harus aku lakukan dengan ayam curian ini, Tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Ya, kembalikan saja ayam itu kepada pemiliknya," jawab tetangganya. Abu Nawas pun tampak bingung. "Oh, begitu ya. Tapi maukah Tuan mengambil ayam ini?" "Oh, tentu tidak, Abu Nawas. Saya kan sudah bilang, kembalikan saja kepada pemiliknya," balas tetangganya mulai kesal. "Jadi Tuan benar-benar tidak mau menerima ayam ini?" tanya Abu Nawas memastikan. "Tidak, saya tidak mau," sahut tetangganya tegas. "Terus bagaimana kalau pemiliknya tetap bersikeras tidak mau menerima ayam ini, Tuan?" Tetangganya pun akhirnya memberikan solusi. "Begini saja, kalau si pemilik ayam itu tidak mau menerima, ya bawa pulang saja ayam itu dan rawatlah baik-baik." "Oh, baiklah, Tuan. Terima kasih atas sarannya, Tuan," ujar Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Dia pun pulang ke rumah dan membawa ayam tersebut. Sementara itu tetangganya pun masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya dia ketika menyadari bahwa salah satu ayamnya hilang. "Kurang ajar. Jangan-jangan ayam yang dicuri Abu Nawas itu ayamku," geramnya dalam hati. Dan keesokan harinya sang tetangga pun mendatangi rumah Abu Nawas dengan wajah yang penuh emosi. "Hei, Abu Nawas, ayam yang kau curi itu ternyata milikku. Cepat kembalikan." Dengan santai Abu Nawas pun menjawab, "Tidak bisa, Tuan. Bukankah Tuan sendiri yang sudah menolak ayam itu berkali-kali? Malah Tuan menyuruhku untuk membawa pulang dan merawatnya. Dan lagian ayamnya juga sudah kupotong dan kujadikan hidangan ayam goreng." Tuan rumah itu pun semakin marah. "Awas kamu, Abu Nawas, akan kubalas perbuatanmu nanti." Abu Nawas pun hanya tertawa kecil. "Silakan, Tuan. Tapi kalau Tuan lapar, mampir saja. Masih ada kok sisa ayam goreng di dapur." Kisah selanjutnya. Menjelang pagi hari, suasana kota Baghdad cukup ramai seperti biasanya. Orang-orang berlalu lalang melakukan berbagai aktivitas mereka. Sementara itu, Abu Nawas memutuskan untuk berkeliling di sekitar tempat tinggalnya. Cuaca yang cerah seolah mendukung kegiatan di pagi itu. Abu Nawas berjalan menyusuri kota, sesekali tersenyum dan berhenti sejenak saat ada seseorang yang menyapanya. Karena sikapnya yang ramah itu, tak heran bila banyak orang mengenalnya sebagai sosok yang mudah bergaul dengan siapa saja. Meskipun terkenal sebagai cendekiawan pandai dan penyair masyhur, Abu Nawas tetap rendah hati. Hal itu membuat dirinya dihormati dan disegani oleh masyarakat. Saat sedang asik menikmati suasana pagi, tanpa sengaja Abu Nawas melewati depan rumah Tuan Hakim Kota. Rumah itu megah dan besar, layaknya rumah pejabat pada umumnya.
Dan kebetulan Tuan Hakim sedang duduk santai di halaman rumahnya. Ia dikenal sebagai seorang hakim yang pandai dan bijaksana dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Melihat Abu Nawas lewat, Tuan Hakim pun segera menyapanya. "Hei Abu Nawas, mau kemana?" "Jalan-jalan Tuan, ya sekedar menghilangkan rasa suntuk," jawab Abu Nawas. "Tunggu Abu Nawas, jangan pergi dulu," cegah Tuan Hakim. "Memangnya ada apa Tuan? Sepertinya penting sekali," tanya Abu Nawas. "Sini, mampir ke rumahku. Ada yang ingin aku tanyakan," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas pun diajak masuk dan dipersilakan duduk di ruangan tamu. Karena tidak terbiasa duduk di kursi yang empuk dan mewah, Abu Nawas pun merasa agak canggung. Tuan Hakim kemudian mulai berbicara. "Seandainya ya manusia mau mematuhi hukum dan etika, pastilah dunia menjadi aman dan tentram." Mendengar ucapan tersebut, Abu Nawas buru-buru membantah. Tunggu Tuan Hakim. Bukan manusia yang harus mematuhi hukum Tuan. Justru hukumlah yang seharusnya menyesuaikan dengan kemanusiaan." Tuan Hakim pun mencoba mencari celah untuk membenarkan pendapatnya. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan mengajaknya beradu argumen. "Ya sudah, begini saja Abu Nawas. Kamu kan terkenal sebagai cendekiawan. Aku ingin mendengar pendapatmu. Seandainya kamu disuruh memilih antara kekayaan atau kebijaksanaan, mana yang akan kamu pilih?" Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas pun langsung menjawab. "Tentu saja saya pilih kekayaan Tuan Hakim." Mendengar jawaban tersebut, Tuan Hakim pun menatap Abu Nawas dengan tersenyum sinis. "Sungguh sangat memalukan. Kamu itu kan cendekiawan yang diakui oleh masyarakat. Tapi jawabanmu sama sekali tidak mencerminkan seorang cendekiawan. Kamu lebih memilih kekayaan dibandingkan kebijaksanaan," tutur Tuan Hakim. Namun dengan santainya, Abu Nawas pun balik bertanya, "Kalau Tuan Hakim sendiri, apa yang akan Tuan pilih? Kekayaan atau kebijaksanaan?" "Tentu saja aku akan memilih kebijaksanaan lah," jawab Tuan Hakim tegas. Sesaat Abu Nawas pun menatap Tuan Hakim dengan penuh senyuman. "Nah, terbuktikan semua orang memang akan memilih untuk mendapatkan apa yang belum dimilikinya Tuan," ujar Abu Nawas. Tuan Hakim pun terdiam, tak bisa berkata apa-apa mendengar penuturan Abu Nawas. Memang tidak salah kalau masyarakat menganggap Abu Nawas sebagai cendekiawan yang pintar dan cerdik, gumam Tuan Hakim dalam hati. Kisah selanjutnya. Saking bijaksananya Baginda Raja Harun ar-Rasyid, beliau menyediakan sebuah lahan untuk warganya bercocok tanam. Dengan ketentuan, sebagian hasil panen dari lahan tersebut wajib disedekahkan kepada fakir miskin, sementara sebagiannya lagi untuk mereka yang menanam. Dan kebetulan lahan tersebut berdampingan dengan lahan milik Abu Nawas. Suatu hari Abu Nawas berencana menanam beberapa biji semangka. "Aku ingin membaginya menjadi 2. Satu untuk aku tanam di lahanku dan satu lagi untuk Tuhan," kata Abu Nawas. Yang maksudnya ia akan menanamnya di lahan Baginda Raja yang hasilnya akan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan singkat cerita, beberapa bulan kemudian semangka yang ditanam mulai menampakkan hasilnya. Namun ajaibnya, semangka yang berbuah di lahan Abu Nawas kecil-kecil dan jumlahnya sedikit. Sedangkan semangka yang ditanam di lahan Baginda Raja yang katanya untuk Tuhan malah tumbuh besar-besar dan jumlahnya melimpah. Ini sungguh tidak masuk akal. Lahan milik Baginda Raja kering dan gersang, sedangkan lahanku sangat subur. Tapi kenapa hasil panennya justru sebaliknya? Pikir Abu Nawas.
Muncullah ide konyol di benaknya. Diam-diam dia berencana mencuri semangka milik Tuhan. Saat malam tiba, ia membawa karung besar dan mulai menjalankan aksinya, menyusuri gelapnya malam menuju lahan bagi neraja. Setibanya di sana, Abu Nawas dengan hati-hati memetik beberapa semangka terbaik dan memasukkannya ke dalam karung. Namun tanpa disadarinya, ada 2 orang pencuri lain yang mengintainya dari belakang. Abu Nawas yang tak merasa kehadiran mereka dengan tenang memanggul karung berisi semangka di atas punggungnya. Karena beban karungnya cukup berat, sesekali ia berhenti untuk beristirahat. Setiap kali ia berhenti, 2 pencuri tersebut mengambil satu persatu semangka dari dalam karung, sehingga beban yang dirasakan Abu Nawas semakin lama terasa semakin ringan. Perbuatan kedua pencuri itu pun tidak ketahuan karena malam itu sangat gelap, apalagi di lahan yang tidak ada penerangannya sama sekali. Kenapa setiap kali aku istirahat, beban karungku malah semakin ringan ya? Pikir Abu Nawas. Karena penasaran, akhirnya ia membuka karung yang dibawanya. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat karung itu kosong. Merasa ketakutan, Abu Nawas pun langsung lari tunggang langgang dengan nafas terengah-engah. Setibanya di rumah, ia langsung masuk dengan wajah yang pucat. "Suamiku, ada apa denganmu? Kenapa kamu terlihat begitu ketakutan?" tanya sang istri. "Istriku, Tuhan telah memergokiku. Dia mengambil kembali semangka-semangkanya," jawab Abu Nawas dengan wajah yang panik. Mendengar hal itu, sang istri hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, menyaksikan tingkah laku suaminya yang memang selalu aneh itu. Kisah selanjutnya. Bukan menjadi rahasia lagi bahwa selain mencari kayu bakar, Abu Nawas juga mempunyai keahlian dalam berdagang. Bahkan tak nanggung-nanggung, berdagangnya bisa nyampe ke negeri seberang. Dengan kecerdikannya itulah ia selalu mendapatkan keuntungan yang banyak. Keberhasilan Abu Nawas ini membuat Abu Jahil merasa sangat iri. Tapi ya begitulah Abu Jahil, ia tidak hanya ingin tahu rahasia Abu Nawas, bahkan ia berniat menjatuhkan Abu Nawas dan mengambil alih semua keuntungannya. Dalam hati Abu Jahil berkata, "Aku harus menggagalkan perjalanannya dan mengambil barang dagangannya." Dengan penuh rencana liciknya, Abu Jahil pun mendatangi rumah Abu Nawas dan berpura-pura bersikap ramah. "Mau kemana kamu, Abu Nawas?" tanya Abu Jahil dengan nada penuh tipu muslihat. "Mau pergi ke negeri seberang untuk berdagang," jawab Abu Nawas. Melihat peluang ini, Abu Jahil pun langsung berkata, "Bolehkah aku ikut denganmu, Abu Nawas?" Abu Nawas yang sudah mengenal kelicikan Abu Jahil langsung merasa curiga, tetapi ia tetap tersenyum. "Oh, tentu boleh Abu Jahil, tapi ongkos perjalanan kamu tanggung sendiri ya." "Ah, tenang saja Abu Nawas," jawab Abu Jahil dengan penuh keyakinan, meskipun niat aslinya adalah mencuri keuntungan Abu Nawas dan menghancurkan usahanya. Mereka pun akhirnya menaiki kapal untuk menuju ke negeri seberang. Di tengah perjalanan, Abu Nawas memperhatikan gelagat Abu Jahil yang mencurigakan. Ia seringkali terlihat mengintip ke ruangan penyimpanan barang, dan kadang-kadang terlihat berbicara dengan beberapa awak kapal dengan bisikan rahasia. Abu Nawas pun menyusun rencananya. "Kalau Abu Jahil berencana berbuat curang, aku pun harus lebih cerdik darinya," pikir Abu Nawas. Dan ketika malam tiba, Abu Nawas pun sengaja meletakkan karung yang tampak seperti berisi barang dagangan mahal di tempat yang mudah terlihat. Ia membuat Abu Jahil percaya bahwa itu adalah barang paling berharga miliknya. Dan benar saja, saat semua penumpang terlelap, Abu Jahil menyelinap ke ruangan penyimpanan dan mengambil karung tersebut. Dengan hati-hati ia berencana melemparkannya ke sekoci kecil yang sudah ia siapkan untuk kabur. Namun ketika ia membuka karung itu, Abu Jahil terkejut. Isinya bukan emas atau barang berharga, melainkan tumpukan batu dan pasir. Di saat yang sama, Abu Nawas sudah berdiri di belakangnya dengan senyum yang penuh arti. "Sedang apa kau, Abu Jahil?" tanya Abu Nawas dengan tenang. Abu Jahil pun panik dan berusaha berbohong. Aku hanya memeriksa barangmu untuk memastikan tidak ada yang rusak, Abu Nawas."
Abu Nawas pun menggelengkan kepalanya. "Ah, jangan bohong Abu Jahil, aku sudah memperhatikanmu dari tadi. Ingatlah Abu Jahil, tidak semua yang berkilau itu emas, dan tidak semua yang kau curi akan membawa keuntungan Abu Jahil." Tepat saat itu, badai besar pun datang dan menghantam kapal. Ombak menghempas begitu keras hingga skoci yang disiapkan Abu Jahil pun terbalik, membuatnya terlempar ke laut bersama batu-batu dari karung yang ia coba curi. Ia terombang-ambing di tengah ombak, berteriak minta tolong. Abu Nawas yang tetap tenang melemparkan tali untuk menolong Abu Jahil. "Pegang talinya Abu Jahil," seru Abu Nawas. Setelah berhasil menarik Abu Jahil kembali ke atas kapal, Abu Nawas berkata dengan bijak, "Jika kamu berniat mencuri rezeki orang lain, maka ombak kehidupan akan menghantammu lebih keras dari yang kau kira Abu Jahil. Rezeki itu datang dari Tuhan dan tidak bisa kau ambil dengan licik." Abu Jahil pun hanya terdiam, basah kuyup dan ketakutan. Para penumpang yang menyaksikan kejadian itu pun tidak berkata apa-apa. Namun mereka semua bisa melihat kebijaksanaan Abu Nawas dalam menghadapi situasi ini. Salah seorang dari mereka mendekati Abu Nawas dan bertanya dengan hormat, "Abu Nawas, bagaimana kau bisa tahu dia akan mencoba mencuri?" Abu Nawas pun tersenyum tenang. "Ketahuilah, ketika seseorang dipenuhi iri hati, tindakannya akan mudah ditebak. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan membuatnya tersandung oleh rencana jahatnya sendiri." Para penumpang pun mengangguk penuh rasa kagum terhadap kecerdikan dan ketenangan Abu Nawas. Sejak saat itu, Abu Jahil tidak berani lagi mencoba mengelabui Abu Nawas. Perjalanan hari itu menjadi pengingat bagi mereka semua tentang pentingnya kejujuran dan ketenangan dalam menghadapi cobaan. Kisah selanjutnya. Akhirnya Abu Jahil menikah juga. Ia baru saja menikah dengan seorang wanita cantik yang pandai memasak. Karena keahlian istrinya itu, Abu Jahil memutuskan untuk membuka sebuah warung makan. Benar saja, dalam waktu singkat warungnya ramai dipadati pembeli. Orang-orang menganggap Abu Jahil sangat beruntung, punya istri baru yang cantik dan berbakat. Beruntung sekali Abu Jahil, istri barunya cantik dan pandai memasak, makanya warungnya selalu ramai, ujar salah satu warga. "Ya, itu kan wajar, istrinya jago masak, pasti semua orang suka makan di sana," timpal warga lainnya. Suatu hari Abu Nawas dan kawan-kawannya mendatangi warung makan Abu Jahil. Melihat mereka datang, Abu Jahil pun langsung menghampiri dengan niat mempermalukan Abu Nawas. "Hei, kalian mau makan di sini? Memang bawa uang berapa? Di sini tidak boleh berhutang," ujar Abu Jahil dengan sombong. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tidak usah khawatir Abu Jahil, kami pasti akan bayar." "Alah, apalagi yang bicara kamu Abu Nawas, mana mungkin aku percaya. Kamu itu kan miskin. Coba deh nyari istri itu seperti saya, udah cantik, pandai masak lagi." Pertengkaran itu segera dihentikan oleh salah satu teman Abu Nawas yang berkata, "Sudahlah Abu Jahil, tidak usah bertengkar, aku yang akan mentraktir mereka." Saat suasana mulai tenang, seorang lelaki buta juga masuk ke warung dan duduk tak jauh dari mereka. Abu Jahil segera menghampiri si lelaki buta itu dengan sopan. "Tuan, mau pesan apa?" "Bawakan saja sendok bekas makan pembeli," jawab si lelaki buta. Meskipun heran, Abu Jahil menuruti permintaan itu. Saat sendok diberikan, lelaki buta tersebut menciumnya lalu berkata, "Ini sop iga sapi, saya pesan itu." Abu Jahil pun terkejut. "Bagaimana Tuan bisa tahu?" tanyanya keheranan. "Oh, itu mudah. Aku cukup mencium aroma dari sendok ini," jawab si lelaki buta dengan santai. Abu Jahil semakin kagum dan penasaran. "Kalau minumnya, Tuan ingin pesan apa?" tanyanya kembali. "Bawakan aku gelas bekas minum pembeli. Aku akan memilihnya sendiri," kata si lelaki buta. Abu Jahil segera membawakan 3 gelas. Setelah mencium gelas-gelas tersebut, lelaki buta itu berkata, "Gelas pertama ini teh campur madu, aku tidak suka. Gelas kedua juga tidak enak, sepertinya teh campur serai. Nah, yang ketiga ini baru aku suka, teh campur daun jeruk."
Abu Jahil semakin kagum, tak habis pikir dengan kehebatan penciuman lelaki buta itu. Kekaguman yang sama juga dirasakan oleh Abu Nawas dan kawan-kawannya yang menyaksikan kejadian tersebut. Setelah menyantap makanan, si lelaki buta itu hendak membayar. "Aku sudah selesai, berapa total semuanya?" tanyanya. Abu Jahil yang masih penasaran mencoba kembali menguji kehebatannya. "Tuan, tidakkah Tuan ingin mencicipi hidangan penutup? Bagaimana kalau kita buat taruhan, Tuan? Jika Tuan bisa menebak hidangan penutup yang kuberikan, maka makanan yang sudah Tuan makan gratis. Tapi kalau salah, Tuan harus membayar 2 kali lipat. Bagaimana?" Si lelaki buta itu pun setuju. "Baiklah, bawakan sendoknya." Abu Jahil segera menuju ke dapur, lalu menghampiri istrinya dengan rencana yang licik. "Taruh sendok ini di ketiakmu sebentar," kata Abu Jahil. "Untuk apa?" tanya istrinya kebingungan. "Sudah, turuti saja perintahku," kata Abu Jahil dengan nada memerintah. Meski bingung, istrinya menuruti permintaan Abu Jahil. Sementara itu, Abu Nawas dan kawan-kawannya yang melihat tingkah laku Abu Jahil hanya bisa geleng-geleng kepala. Terus-terusan saja dia mengerjai orang," bisik Abu Nawas kepada teman-temannya. Abu Jahil kembali mendatangi si lelaki buta dengan membawa sendok yang telah ditaruh di ketiak istrinya. "Ini Tuan, sendoknya," ujar Abu Jahil sambil cengengesan. Lelaki buta itu mengambil sendoknya dan menciumnya. Tiba-tiba si lelaki buta itu terkejut. "Sejak kapan Jamal bekerja di sini?" tanya si lelaki buta dengan nada penuh keheranan. Abu Jahil ikut terkejut. "Jamal? Jamal siapa? Maksud Tuan gimana?" tanya balik Abu Jahil. "Jamal, itu namanya waktu masih menjadi laki-laki. Setelah menjadi perempuan, namanya diganti menjadi Jubaidah. Dulu dia adalah mantan istriku. Begitu aku tahu dia sebenarnya laki-laki, aku langsung menceraikannya. Memang sudah lama Jamal bekerja di sini," jelas lelaki buta. Spontan, Abu Nawas dan kawan-kawannya tertawa terbahak-bahak. Abu Jahil yang mendengar hal itu langsung jatuh pingsan. Ternyata Jubaidah yang dimaksud lelaki buta itu adalah istri baru Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore yang cerah, Abu Nawas sedang bersantai di depan rumahnya sambil menyeruput teh hangat. Tiba-tiba seorang pemuda bernama Karim datang tergesa-gesa. Wajahnya kusut seolah-olah ada masalah besar yang membuatnya gelisah. Karim langsung duduk tanpa diundang dan menghela nafas panjang. "Tuan Abu, tolong aku," serunya. Abu Nawas pun memiringkan kepala sambil tersenyum kecil. "Wah, kelihatannya masalahmu lebih berat daripada utangku di warung, Karim. Ceritakan saja, mungkin bisa ku tolong, atau paling tidak aku bisa pura-pura peduli kepadamu," ujarnya sambil terkekeh. Karim menarik nafas dalam-dalam. "Teman-temanku Tuan Abu, mereka bertengkar soal ulang tahun Tuan. Ada yang bilang merayakan ulang tahun itu bid'ah dan dilarang dalam agama. Tapi ada juga yang bilang boleh Tuan, asalkan niatnya untuk bersyukur. Mereka sampai tidak mau saling bicara Tuan. Saya bingung sekali Tuan, bagaimana sebenarnya hukumnya?" Abu Nawas pun mengusap janggutnya sambil tersenyum cerdik. "Wah, pertanyaanmu berat sekali Karim. Kalau ku jawab sembarangan, nanti bisa-bisa aku diminta ceramah di setiap hari Jumat. Tapi baiklah, aku akan jawab dengan satu syarat. Kamu harus sediakan teh tambahan untukku dulu." Karim pun mengangguk cepat, lalu menatap Abu Nawas dengan penuh harap. "Jadi begini Karim," kata Abu Nawas sambil duduk lebih tegak. "Anggap saja ada seorang kakek bernama Kamil. Setiap tahun anak-anaknya mengadakan pesta besar-besaran di hari ulang tahunnya. Mereka mempersiapkan kue, hadiah, bahkan musik. Tapi masalahnya, Kamil sendiri lupa kapan sebenarnya ia lahir." Karim pun tertawa kecil. "Bagaimana mungkin ia bisa merayakan ulang tahun kalau dia lupa kapan lahirnya Tuan?" "Nah, itulah Karim," ujar Abu Nawas sambil tersenyum. "Setiap tahun ia hanya ikut makan-makan dan menerima hadiah. Tapi ia tidak pernah merenungkan apakah hidupnya lebih baik dibanding tahun lalu. Ulang tahun hanya menjadi pesta tanpa makna Karim."
Karim pun termenung sejenak. Jadi maksud Tuan, yang penting bukan pestanya, tapi bagaimana kita menggunakan waktu hidup kita. Abu Nawas pun mengangguk puas. Nah, tepat sekali Karim. Merayakan ataupun tidak, bukan itu masalahnya. Yang penting adalah apakah kamu sudah menggunakan umurmu dengan sebaik-baiknya. Tapi bagaimana dengan teman-temanku Tuan? Tanya Karim lagi. Mereka masih bertengkar dan saling bermusuhan. Apa yang harus aku lakukan Tuan Abu? Abu Nawas pun mengusap janggutnya lebih lama kali ini. Sekarang kamu temui mereka dan bawa ke rumahku besok pagi. Aku akan membuat mereka berhenti bertengkar dengan cara yang sedikit berbeda. Dan esok paginya, Karim datang bersama kedua kelompok temannya. Di satu sisi ada yang menentang perayaan ulang tahun, di sisi yang lain ada yang mendukung. Kedua kelompok itu datang dengan wajah yang tegang, seolah-olah siap melanjutkan debat kapan saja. Abu Nawas menyambut mereka dengan senyum lebar. Hei, orang-orang yang suka berdebat, ayo kita selesaikan masalah ini dengan cepat. Aku hanya punya satu pertanyaan untuk kalian semua. Apakah kalian tahu pasti kapan kalian dilahirkan? Mereka pun saling pandang, bingung. Salah satu dari mereka menjawab, tentu saja tahulah Tuan Abu. Orang tua kami memberitahu kapan kami dilahirkan Tuan. Abu Nawas pun mengangkat alisnya. Bagus, tapi tahukah kalian, yang lebih penting dari sekedar tahu tanggal lahir adalah bagaimana kalian menggunakan hidup setelah hari itu. Kelompok-kelompok itu pun terdiam. Mereka mulai berpikir bahwa selama ini mereka terlalu fokus pada perayaan, tapi lupa memikirkan apakah mereka sudah menjalani hidup dengan baik atau belum. Begini, lanjut Abu Nawas sambil tersenyum. Jika kalian ingin merayakan ulang tahun, syukuri waktu yang Allah berikan dan gunakan umur itu untuk berbuat baik. Kalau tidak ingin merayakan, itu juga tidak masalah. Asalkan kalian tetap memperbaiki diri setiap hari. Dan yang penting, jangan menghabiskan waktu untuk bertengkar soal hal-hal kecil seperti ini. Salah satu dari mereka yang masih penasaran bertanya lagi. Jadi merayakan ulang tahun itu boleh atau tidak Tuan Abu? Abu Nawas pun tertawa kecil. Aku tidak memutuskan untuk kalian. Tapi kalau kalian mau makan-makan, undanglah aku. Kalau kalian tidak merayakan, ya pastikan kalian tetap menjadi orang baik. Apapun pilihan kalian, pastikan kalian tidak menyakiti orang lain. Mereka semua pun tertawa bersama, merasakan beban di hati mereka perlahan hilang. Perselisihan yang tadinya memanas, kini berubah menjadi persahabatan yang hangat. Dan seperti yang sudah diduga, mereka akhirnya memutuskan untuk mengadakan makan-makan kecil sebagai bentuk syukur. Tentu saja Abu Nawas ikut hadir dengan senyum cerdik di wajahnya, sambil memastikan ia membawa pulang makanan paling banyak. Yang penting bukan pestanya, ujar Abu Nawas sambil mengunyah. Tapi siapa yang bisa pulang dengan perut paling kenyang? Mereka pun semua tertawa, dan hari itu berlalu dengan kebahagiaan. Bukan karena perayaan ulang tahun, tetapi karena mereka belajar menghargai hidup dan kebersamaan.